Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hello everyone, perkenalkan saya Ulfiah Dewi Pramudia dari kelas BKI 1 Angkatan 2023. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan moderasi beragama. Sebelumnya, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai tema yang sangat penting dan relevan, yakni moderasi beragama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, moderasi beragama menjadi kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah-tengah perbedaan masyarakat. Dari zaman dahulu, moderasi beragama seringkali dipahami sebagai bentuk toleransi. Dalam banyak tradisi, toleransi menjadi landasan bagi interaksi antar umat beragama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman tentang moderasi beragama mengalami kebaharuan. Pada zaman dahulu, di masa-masa awal, banyak masyarakat yang hidup dalam komunitas multikultural. Moderasi beragama pada waktu itu lebih bersifat pragmatis. Orang-orang hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Sedangkan pada saat ini, dengan munculnya ide-ide seperti tentang hak asasi manusia dan demokrasi, moderasi beragama mulai dipahami sebagai suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Di sini, moderasi tidak hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Apalagi di era digital saat ini, kebaharuan dalam moderasi beragama semakin terasa, contohnya seperti adanya dialog yang interaktif. Jadi media sosial memberikan platform bagi individu untuk berdialog secara langsung. Hal ini dapat membuka peluang bagi diskusi yang lebih inklusif dan memperkaya pemahaman antar umat beragama. Dengan adanya media sosial, kita dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi dengan cepatnya akses informasi, pesan-pesan moderat dapat disebarkan lebih luas. Namun, kita juga harus waspada terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan atau ekstrim. Dalam moderasi beragama, pasti ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi. Moderasi beragama saat ini menghadapi berbagai ancaman yang serius, yakni seperti radikalisasi, penyebaran ideologi ekstrim yang mengajak orang untuk berpikir sempit dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ini bisa terjadi melalui propaganda di media sosial atau di kelompok-kelompok tertentu yang menanamkan paham intoleran. Yang kedua ada intoleransi, munculnya sikap tidak menghargai perbedaan yang dapat menimbulkan konflik horizontal antar umat beragama. Ketidakpemahaman terhadap ajaran agama lain seringkali memicu ketegangan. Kemudian, sense of crisis dalam moderasi beragama muncul ketika kita menyadari bahwa ketidakadilan, diskriminasi, dan konflik dapat mengancam kerukunan umat beragama. Kita perlu memiliki kepekaan untuk merespon situasi saat ini dengan pendekatan yang moderat. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menghadapi tantangan dalam moderasi beragama? Jadi, untuk menghadapi beberapa tantangan dalam moderasi beragama, kita perlu mengembangkan beberapa cara, yakni yang pertama, ada pendidikan moderasi. Jadi, pendidikan adalah fondasi terpenting dalam membangun sikap yang moderat, seperti mengintegrasikan pendidikan tentang nilai-nilai moderat dalam kurikulum sekolah agar generasi muda memahami pentingnya toleransi dan kerukunan sejak dini. Selain itu, memberikan pelatihan kepada guru dan pemuka agama tentang bagaimana mengajarkan nilai-nilai moderat kepada masyarakat. Cara yang kedua ada dialog antar agama. Hal ini dapat mendorong interaksi positif antar pemeluk agama untuk saling memahami dan menghargai. Contohnya seperti
mengadakan forum diskusi antar umat beragama untuk membahas isu-isu terkini dan mencari solusi bersama. Kemudian, cara yang kedua yaitu melibatkan berbagai elemen-elemen agama dalam kegiatan sosial untuk memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat. Kemudian, cara yang ketiga yaitu ada pemanfaatan media digital. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif, contohnya seperti meluncurkan kampanye di media sosial yang menekankan pentingnya moderasi dan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, kita bisa membuat konten edukatif tentang keberagaman agama yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat yang luas. Teman-teman sekalian, moderasi beragama adalah sebuah kebutuhan mendesak di era kebaharuan ini. Dengan memahami makna serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Mari kita jaga kerukunan di tengah perbedaan dengan semangat moderasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eits, ada pantun. Mbak Asi beli bakwan. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Ada satu lagi. Pak Hayan beli tomat. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.